Halo, perkenalkan saya Marsi Kartikawati dari Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas Kristen Setyawacana Salatiga. Saya akan memaparkan video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah agroklimatologi dengan judul Klasifikasi Iklim, Perubahan dan Pengaruhnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi iklim. Mengapa ada klasifikasi iklim? Ada klasifikasi iklim karena posisi geografi yang berbeda. Posisi geografi ini berupa garis lintang, jarak dari pantai, dan juga topografi. Lalu, yang kedua, perbedaan komponen iklim yang saling berinteraksi. Komponen iklim ini yaitu radiasi, suhu, curah hujan, dan juga angin. Komponen-komponen iklim ini dari satu daerah ke daerah lain itu berbeda, yaitu radiasinya berbeda, suhunya berbeda, curah hujannya berbeda, keadaan anginnya juga berbeda. Lalu, klasifikasi iklim ini menjadi landasan pengembangan dari vegetasi. Vegetasi itu apa? Vegetasi itu komoditas yang spesifik di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Itu yang menandakan atau mencirikan lokasi tertentu. Lalu ada beberapa teori klasifikasi iklim. Ada berbagai tipe klasifikasi iklim. Ini ada 5 teori dan 5 tokoh. Itu ada yang pertama ada Copenhagen. Ini merupakan teori yang global. Lalu ada Alderman. Ini dia mengamati di Indonesia. Lalu ada Smith dan Ferguson, ini ada di Indonesia juga. Lalu yang keempat ada Moore, dan yang kelima ada Thornway. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 teori saja, yaitu dari Copenhagen, global, lalu ada dari teori Alderman, Indonesia, lalu yang terakhir ada teori dari Smith dan Ferguson yang membahas juga di Indonesia juga. Langsung saja yang pertama, kita akan membahas teori dari Copenhagen. Copenhagen ini teori yang paling banyak digunakan karena sederhana, lalu menggambarkan iklim global secara keseluruhan, dan juga vegetasi yang alami. Nah, iklim berubah, maka teori milik Copenhagen ini juga ada pembaruannya. Pembaruannya ini ada di artikel Peel. Di dalam artikel Peel ini dibahas iklim yang lebih rinci dan vegetasi yang lebih rinci. Lalu menurut Copenhagen ini terdapat berbagai macam tipe iklim. Ada 5 tipe iklim A, tipe iklim B, tipe iklim C, tipe iklim D, dan juga tipe iklim E. Kita akan membahas lebih lanjut tipe iklim A sampai E tadi. Nah, ini ada tipe iklim yang pertama itu tipe iklim A atau tropical subclimates atau subtropis. Karakteristiknya banyak pohon tropis, lalu banyak savana, lalu cirinya pohon berkayu, daun lebar, dan banyak tumbuhan tropis, banyak hutan hujan juga. Lokasinya ini ada di Indonesia. Di Indonesia tepatnya di daerah NTT, lalu ada di Kongo, lalu ada Australia, Peru, Afrika, di Rwanda, dan juga di Amerika Selatan. Lalu tipe iklim yang kedua atau tipe iklim B disebut dengan dry climates atau kering. Karakteristiknya sama seperti namanya, dry climates atau tipe kering ini dia banyak gurun dan juga banyak sahara. Vegetasinya tuh kebanyakan tumbuhan gurun gitu, kaktus, rumput kering, seperti itu. Lokasinya ada di sub-Sahara di bagian Afrika, lalu di Arab, lalu ada juga di daerah Cina. Di daerah Cina ini di daerah Gobi, lalu ada di negara Australia. Lalu tipe iklim yang ketiga atau tipe iklim C itu namanya humid with winter temperate climates. Ini karakteristiknya lembab, dingin, salju sedang, lalu terdapat 4 musim. Lalu vegetasinya berupa pohon pinus,
terus banyak tumbuhan beri seperti stroberi, blueberry, seperti itu. Lalu terdapat banyak bunga 4 musim. Lokasinya ini di daerah Mediterania. Daerah Mediterania ini cenderung hangat. Lalu di daerah Amerika bagian utara dan barat dan juga Amerika Selatan. Selanjutnya tipe iklim D atau Humid Severe Winter Climates. Karakteristiknya lembab dan bersalju. Lalu terdapat tumbuhan berdaun kecil atau daun yang berubah menjadi duri. Lalu banyak tundra. Tundra ini nanti ketika musim hujan, musim salju akan dipenuhi dengan salju. Lalu banyak tumbuhan rumput-rumput. Lokasinya ini ada di Inggris, Rusia, Kanada, dan Mongolia. Lalu tipe iklim yang terakhir itu tipe iklim E, namanya polar climates. Karakteristiknya sangat dingin, lalu tertutup salju. Vegetasinya berupa pohon yang daunnya berubah menjadi duri. Lokasinya ini ada di daerah dingin seperti daerah Greenland, Iceland, Kanada bagian utara. Lalu kita akan membahas mengenai iklim dan vegetasi. Nah, dalam skala global ini, iklim dan vegetasi itu saling berkorelasi. Di daerah tropis yang lembab itu terdapat hutan tropis. Lalu di daerah subtropis kering itu terdapat gurun subtropis. Lalu di daerah dingin itu terdapat hutan boreal, dan juga di daerah kutub itu terdapat tundra. Tundra itu seperti daerah kayak tanaman pendek gitu. Nanti ketika musim salju dia akan tertutup dengan salju. Lalu skala global, iklim itu menentukan penyebaran vegetasi di dunia. Karena komponen dari iklim tadi itu di setiap daerah itu pasti berbeda-beda, maka itu akan menyebabkan vegetasi di dunia itu juga berbeda-beda. Lalu dalam skala sempit, faktor sekunder atau tipe tanah atau topografi itu ikut menentukan penyebaran dari vegetasi itu sendiri. Lalu interaksi iklim dan vegetasi. Mekanisme interaksi iklim dan vegetasi belum sepenuhnya dipahami. Nah, kemajuan bidang fisiologi dan biokimia telah membantu memahami interaksi iklim dan tanaman pada skala daun atau individu spesies, itu fotosintesis, pertumbuhan tanaman, gitu. Interaksi pada skala ekosistem atau kompetisi tanaman, sukresi atau pergantian vegetasi masih sangat sedikit dipahami. Cukup cahaya, air, dan unsur hara itu menjadikan pohon dominan daripada rumput dan herba. Lalu intersepsi cahaya lebih baik karena adanya kanopi. Stres kekurangan air pada gradien zona basah kering itu menyebabkan semak dan duri menjadi lebih dominan. Lalu di daerah kering yang ekstrim itu tidak ada vegetasi karena tanaman akan sulit untuk beradaptasi. Lalu stres suhu rendah pada gradien zona hangat dan dingin, tanaman rendah biasanya itu seperti semak, rumput, lalu ada lumut gitu. Itu bertahan di bawah tutupan salju. Nah, sama seperti tadi tundra tadi. Lalu daerah dingin yang ekstrim itu ada lichen dan lumut bertahan. Dia lumut tuh mampu bertahan di daerah salju juga. Iklim dan tanaman interaksinya. Lalu pada tahun 1980, Profesor Monteith menyimpulkan bahwa dua faktor iklim utama penyebab vegetasi hasil panen, variasi hasil panen adalah dua, yaitu suhu dan curah hujan. Pengaruhnya independen keduanya 2-4 kali lipat daripada pengaruh cahaya. Nah, menurut profesor ini suhu dan curah hujan itu yang paling berpengaruh daripada cahaya gitu. Perbedaan hasil panen lebih sering dipengaruhi oleh manajemen pertanian daripada oleh faktor lain di luar kontrol manusia. Akan tetapi,
peningkatan variasi dan perubahan suhu dan curah hujan diperkirakan akan mendominasi perubahan iklim dan produksi tanaman. Lalu kita akan masuk ke dalam teori yang kedua, yaitu teori dari Haldeman. Haldeman ini beliau pergi ke Indonesia dan mengamati iklim yang ada di Indonesia. Beliau ini mengamati berdasarkan curah hujan bulanan dan kebutuhan air pada padi dan palawija. Nah, berkaitan dengan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Jadi Bapak Haldeman ini khusus mengamati curah hujan bulanan pada padi dan palawija di bagian pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Lalu digunakan untuk menentukan kesesuaian tanaman padi atau palawija di suatu daerah. Nah, menurut Bapak Haldeman ini, bulan basah itu perhitungannya lebih dari 200 mm per bulan, lalu di bulan keringnya itu kurang dari 100. Nah, ini ada segitiga iklim dari Haldeman. Ada panjang musim pertumbuhan, jumlah bulan kering berturut-turut, jumlah bulan basah berturut-turut. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya. Nanti setelah ini akan ada penjelasannya. Tabelnya itu ketika menghitung data curah hujan seperti itu, nanti akan diketahui tanaman apa yang cocok ditanam pada bulan itu. Bulan itu termasuk bulan basah atau bulan kering, seperti itu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ada tabel iklim kayak menentukan bulan basah atau bulan kering. Nah, ini menurut Bapak Haldeman ini, tipe iklim Haldeman ini ada A sampai E4 dengan bulan basah dan bulan kering dengan nilai atau variabel tertentu. Nanti ketika ada perhitungannya nanti akan diketahui itu termasuk tipe A atau tipe B, tipe C, tipe D atau tipe E. Nah, ini penjabarannya. Ketika didapati data tadi, nanti ada penjabarannya di tipe A1, A2, B1. Seperti ini penjabarannya. Nah, kita masuk pada teori yang ketiga atau teori iklim yang terakhir menurut Smith-Ferguson. Nah, Smith-Ferguson ini juga mengamati iklim di daerah Indonesia, di negara Indonesia. Tapi berbeda dengan Haldeman tadi, Smith-Ferguson ini mengamati pada curah hujan bulanan, namun bukan pada padi dan palawija, namun pada perkebunan dan kehutanan. Menurut Smith-Ferguson ini, bulan basah itu lebih dari 100, sedangkan bulan keringnya itu kurang dari 60. Nanti akan ada segitiganya juga dan juga tabelnya. Nah, ini segitiga iklim Smith-Ferguson. Ada rata-rata jumlah bulan kering, rata-rata bulan jumlah basah. Nah, ini ada perhitungannya. Sama seperti Haldeman tadi, ketika kita punya datanya, kita bisa menghitungnya. Setelah dihitung, nanti kita akan dapat tahu bulan itu termasuk bulan basah, bulan kering, lalu cocok ditanami apa, seperti itu. Nah, ini klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson. Tipe iklimnya ada A sampai H, lalu nilainya itu ini 14,3, lebih dari 7 gitu. Ini keadaan iklim dan vegetasinya, daerah sangat basah, daerah agak kering, daerah ekstrem kering, seperti itu. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu penggunaan informasi iklim untuk pertanian. Sebelumnya pasti akan muncul pertanyaan, dari mana kita dapat memperoleh informasi iklim untuk pertanian. Nah, jadi kita dapat memperoleh informasi iklim untuk pertanian ini di BPS, bps.go.id. Kita bisa cari di sana informasi terkait iklim, entah itu curah hujan, lalu temperatur di daerah tertentu, seperti itu. Misal kita hendak mencari data curah hujan di daerah Salatiga, mungkin itu bisa cari di sana, atau mungkin cari data curah hujan 10 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar, mungkin bisa. Nah, informasi iklim itu sangat penting. Untuk apa? Ini ada beberapa kegunaan dari informasi iklim.
Yang pertama itu untuk pemilihan komoditas unggulan. Kita dapat merencanakan akan memilih komoditas yang seperti apa gitu. Lalu yang kedua untuk pengelolaan air yang cermat. Kalau kita tahu data mengenai curah hujan ataupun temperatur suhu udara atau apapun itu, kalau kita tahu mengenai curah hujan, data curah hujan selama 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, maka kita dapat memprediksi bulan depan, tahun depan akan terjadi musim yang seperti apa, sehingga kita dapat mempersiapkannya dengan baik. Misal bulan depan itu bulan kering, kita dapat mempersiapkan irigasinya dengan semaksimal mungkin. Begitu pula dengan pengelolaan tanah yang baik. Untuk pengelolaan tanah yang baik, kalau kita punya datanya, kita bisa memprediksinya dengan mempersiapkan semuanya dengan baik gitu. Mengolah tanahnya, kapan waktu mengolah tanahnya, kita tahu gitu. Karena kita sudah punya datanya dan kita sudah memprediksinya. Lalu untuk pemilihan teknologi budidaya yang tepat guna. Nah, ini tuh dengan adanya informasi iklim tadi, kita dapat mempersiapkan, lagi-lagi mempersiapkan, memprediksi apa yang akan terjadi seperti itu. Jadi kita bisa memaksimalkan dengan baik. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana apabila kegiatan pertanian tidak secara optimal menggunakan informasi iklim? Jawabannya, maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena ya kita menanam asal menanam, kita menuai asal menuai, tidak mempersiapkannya gitu. Kalau misal kita lebih tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita akan mempersiapkannya hari ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh gitu. Beda lagi kalau kita nggak tahu hari depan tuh kayak apa, jadi asal jalan aja gitu. Jadi lebih baik kita tahu info iklim ini, mencari data-data seperti itu sebelum memulai menanam. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Kita membahas mengenai perubahan anomali iklim. Nah, di dalam atmosfer bumi itu terdapat gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini fungsinya untuk menahan suhu udara. Jadi, fungsi dari gas rumah kaca ini ketika pada siang hari itu tidak terasa panas sekali, lalu pada malam hari itu tidak terasa dingin sekali. Jadi adanya gas rumah kaca itu berfungsi untuk menahan sinar matahari agar kalau siang hari itu tidak terasa panas sekali, lalu pada malam hari tidak terasa dingin yang dingin sekali, bahkan minus gitu, enggak. Jadi gas rumah kaca ini memiliki fungsi yang cukup besar, sangat besar bahkan untuk bumi. Nah, penyebab perubahan iklim itu sendiri itu terjadi karena emisi gas rumah kaca yang semakin tinggi. Nah, mengapa kok emisi gas rumah kaca ini semakin tinggi? Jawabannya karena pola hidup manusia. Jawabannya adalah pola hidup manusia. Salah satu ini ada beberapa, yaitu yang pertama, bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini dari industri, transportasi, pertanian, rumah tangga, ya bahan bakar seperti bahan bakar minyak, batu bara, dan aftur, dan lain sebagainya. Lalu penebangan hutan yang tak terkendali. Nah, penebangan hutan yang tak terkendali ini memicu karbon dioksida yang banyak, sehingga membuat emisi gas rumah kaca ini semakin tinggi. Lalu peningkatan produksi peternakan. Apa hubungannya peternakan dengan emisi gas rumah kaca? Ada hubungannya, yaitu gas yang dihasilkan dari kotoran dari ternak tersebut. Kotoran dari ternak itu ada gas metananya, dan itu berdampak buruk bagi gas efek rumah kaca ini. Berdampak buruk pada gas rumah kaca. Lalu sampah organik daerah terbuka. Nah, sampah itu juga punya gas metana itu tadi, yang mempengaruhi gas rumah kaca juga. Lalu gejala yang ditimbulkan ketika emisi gas rumah kaca ini semakin tinggi, itu ada peningkatan suhu lingkungan. Peningkatan suhu lingkungan ini mungkin sudah kita rasakan sekarang, ketika siang hari terasa sangat panas yang benar-benar panas,
Lalu pada pagi hari dan juga malam hari itu terasa sangat dingin. Nah, ini merupakan gejala nyata dari gas rumah kaca yang semakin tinggi. Lalu perubahan intensitas dan distribusi curah hujan, sehingga sulit untuk diprediksi. Nah, sekarang ini kita kesusahan untuk memprediksi curah hujan karena ya itu tadi, intensitas dan distribusi curah hujannya itu sudah berbeda, sehingga sangat susah untuk diprediksi. Lalu perubahan iklim dan produksi tanaman. Nah, meningkatnya CO2 yang tidak selalu bermanfaat bagi tumbuhan. CO2 tidak selamanya bermanfaat bagi tumbuhan, mungkin bermanfaat pada tumbuhan padi, namun tidak bermanfaat bagi jagung dan gandum apabila berlebihan. Ya, mungkin CO2 ini bisa membantu dalam fotosintesis, namun bagi tumbuhan jagung dan gandum ini cukup tidak banyak-banyak gitu butuhnya. Lalu jumlah hari yang cocok untuk pertumbuhan semakin berkurang. Lalu yang ketiga, suhu udara yang tinggi itu akhirnya menghambat proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu nggak perlu terlalu banyak suhu udara yang tinggi, jadi yang sedang-sedang saja gitu. Lalu selanjutnya petani kesulitan menentukan jadwal tanam karena hujan yang tidak menentu. Yaitu tadi petani kesulitan untuk menentukan jadwal tanam karena hujan tuh sekarang tidak bisa diprediksi gitu, susah untuk diprediksi karena yang mungkin karena emulsi gas rumah kaca yang tinggi tadi, gejala-gejala yang saya sampaikan tadi. Lalu ketersediaan air yang sulit untuk diprediksi. Nah, itu kaitannya dengan curah hujan. Curah hujannya jarang, maka ketersediaan airnya juga sulit. Lalu daya tangkap tanaman yang selanjutnya akan ditentukan oleh kondisi tanaman itu sendiri. Jadi suatu hari nanti, entah kapan itu akan muncul tanaman-tanaman yang kita rekayasa sendiri seperti itu, karena apa ya, kesusahan untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang, jadi kita akan membuat merekayasa tumbuhan itu sendiri gitu. Lalu kita membahas yang terakhir, yaitu ada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adaptasi itu merupakan menyesuaikan sistem saat ini dengan iklim yang berubah. Jadi adaptasi itu menyesuaikan sistem saat ini dengan keadaan di mana iklim yang telah berubah. Nah, elemen produksi pertanian yang perlu beradaptasi, ya mungkin karena sudah berubah, yaitu ada sumber daya air dan tanah, lalu sistem produksi tanaman dan ternak, lalu layanan ekosistem oleh landscape pertanian, lalu kualitas dan keamanan pangan, struktur lahan pertanian, dan pendapatan dan keuangan. Ini ada contoh adaptasi di pertanian, ada beberapa, sebenarnya masih banyak, tapi ini beberapa, yaitu penggunaan varietas atau spesies yang lebih tahan shock panas dan kering. Semakin lama, mungkin bumi akan semakin panas, lebih panas lagi ketika siang hari, dan akan lebih dingin pada malam hari. Lalu pengaturan pemupukan untuk menopang kualitas buah atau biji sesuai kondisi iklim di musim tanam. Akan diatur lebih lagi pemupukan yang mampu menjaga kualitas biji, menjaga kualitas buah dalam kondisi iklim tanam. Lalu pengelolaan waktu dan jumlah air irigasi. Lalu perluasan skala teknologi pemanenan air, lalu pengaturan kembali periode dan lokasi tanam. Lalu penggunaan informasi cuaca dan iklim untuk mengurangi resiko gagal produksi. Nah, pentingnya kita mencari informasi cuaca dan iklim itu, yaitu untuk mengurangi resiko gagal produksi. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, ketika kita tahu informasi mengenai cuaca dan iklim, kita akan dapat memprediksi, dapat bersiap-siap ketika kita tahu, wah ini hujan terus, berarti kita harus bersiap-siap untuk menanam. Kalau ini musim kering, beberapa bulan musim kering terus, berarti kita harus mempersiapkan irigasi lebih lagi, seperti itu.
Lalu ada pengairan dan penggunaan air yang efektif saat curah hujan rendah. Lalu pengolahan waterlogging, erosi, dan pencucian hara saat curah hujan tinggi. Lalu ada konservasi kelembapan tanah, yaitu tanaman penutup tanah atau legume cover crops. Lalu ada integrasi tanaman dan ternak atau mixed farming system. Nah, ini kayak perpaduan gitu antara tanaman dan ternak. Ini ada padi, ikan, azolla, dan bebek atau itik. Lalu ada jagung, kacang, sapi atau kambing, seperti itu. Lalu pengolahan OPT terpadu. Pengelolaan organisme pengganggu tanaman terpadu. Itu ada varietas resisten, tumpang sari dan rotasi, tanaman pinggir atau hedgerow, lalu tanaman bunga atau strip, pushpole teknologi, dan lain-lain. Nah, ini ada program dari Kementan. Tentunya Kementan ini tidak diam saja terhadap perubahan iklim. Nah, Kementan ada perbaikan pengolahan air atau sistem dan jaringan irigasi, lalu pengembangan teknologi panen air, embung, waduk, parit, seperti itu, lalu peningkatan efisiensi penggunaan air untuk irigasi tetes dan mulsa, lalu ada pengembangan jenis tanaman yang tahan atau toleran terhadap suhu tinggi, kekeringan, genangan, dan salinitas. Selanjutnya, mitigasi. Apa itu mitigasi? Mitigasi itu usaha untuk mengendalikan atau usaha untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca. Nah, ini lagi-lagi program dari Kementan. Kementan ini sangat menggembar-gemborkan ini gitu. Tadi mengenai adaptasi perubahan iklim, sekarang mitigasi perubahan iklim. Kementan melakukan program mitigasi, yaitu penggunaan varietas padi rendah emisi gas CH4, lalu pengolahan irigasi sawah, lalu optimasi lahan tanpa bakar tentunya agar gas rumah kaca tidak semakin parah lagi gitu. Lalu ada pengembangan perkebunan di lahan non-hutan dan lahan terdegradasi. Nah, pengembangan perkebunan ini akan menghasilkan produk perkebunan berupa sawit, karet, dan kakao. Nah, ini tuh dapat menyerap karbon lebih banyak gitu. Lalu penggunaan limbah untuk biogas dan kompos. Tentu biogas limbah ini bisa dimanfaatkan untuk biogas dan juga untuk kompos atau balik ke tanaman lagi gitu. Lalu pengelolaan dalam pemupukan. Ini pupuk organik, urea, seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya Maresti Kartikowati meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur laku atau tindakan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.